Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ibu. Selamat anak-anak. Siang, Ibu. Siang, Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Anak-anak. Baik. Kali hari ini, Bu. Kita masih mengikuti pembelajaran ya. Hari ini bisa Denny memimpin doa dulu ya. Sebelumnya. Iya, Bu. Coba Denny. Selesai. Berdoa mulai. Semoga dengan doa tadi pembelajaran hari ini oleh anak-anak ya lebih lancar dan lebih. Iya, coba dilihat ya. Amin. Pembelajaran dimulai. Di bawah meja atau Ada Bu izin Bu keluar buang sampah Bu Dicek dulu. Indah. Ada sampah apa tidak Iya, Ibu. anak-anak? Aman, Bu. Bersihkan dulu ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan Bersihkan Umi. dulu sampahnya. Buang sampahnya jangan bersamaan ya. Saya Iya, nak meja dulu ya, Bu. Ini miring-miring. Sudah, Ibu. Sudah rapi, sudah bersih anak-anak. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ayamnya. Aman, Bu. Kita mulai pembelajaran hari ini. Masuk semua, Bu. Hari ini yang Nihil tidak yang masuk tidak siapa masuk. ya anak-anak? Nihil. Nihil, Bu. Semua, Bu. Nihil, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Kemudian yang materi sebelumnya siapa yang ingat anak-anak? Jadi ya, Saya, Bu. coba Dian Dian. Bu, Dian Kurnia Bu yang angkat tangan Bu. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa ya? Siapa yang tahu tentang indeks harga? Kedengeran, Indeks Bu. Saya, Bu. harga ya. Ya, Ngantuk, Bu. anak-anak. Ya, Bu. Coba Susilo. Apa pengertian dari indeks harga? Indeks adalah suatu angka, ya, suatu angka yang digunakan untuk mengukur perubahan harga dari periode ke periode atau dari waktu ke waktu. Dan indeks ini nanti angkanya adalah dalam bentuk persen dan Ya, ini bisa betul. digunakan untuk mengukur inflasi, Bu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang indeks harga. Jadi indeks harga nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, anak-anak. Juga kita sudah kemudian indeks harga. Jadi untuk metode menghitung indeks harga ada menghitungnya apa, anak-anak? Masih ingat apa Anda? Mbak Denny, Kedua, metode menghitung indeks ini. Denny tidur tuh kayaknya Bu. Saya ingat, Namun itu, Denny. Denny saya, Bu. ngantuk, Bu. Denny, Bu. Saya aja, Iya, Bu. indeks Agregatif Emi. sederhana ya, Bu ya. Denny gimana, Ya, Bu? betul. Yang kedua, Tertimbang. Sama yang sederhana itu yang tertimbang dan tertimbang. ya, balik ya. Gabungan. Sederhana tertimbang ya, gabungan. Kebalik, Bu. Balik. Saya ingatnya ada yang indeks harga agregatif Agregatif sederhana. Sama satunya tertimbang. sama yang tertimbang itu yang live beres sama pasca ya, Bu Kemudian ya. ya, kegunaan untuk menghitung indeks harga itu apa? Atau manfaat kita menghitung indeks harga itu untuk apa? Untuk mengetahui stok produksi, Bu, atau persediaan barang juga bisa. Untuk mengetahui indeks perdagangan harga konsumen juga bisa, Bu. Iya, betul. Jadi minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang indeks harga. Materi yang hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu ya, anak-anak. Jadi kita sudah masuk di KD 4.
Ini adalah KD terakhir untuk semester ganjil ya, anak-anak. Jadi nanti Iya, berarti Bu. habis ini libur ya, Bu. indeks harga dan inflasi. Kemudian sebentar lagi kan akan PAS ya, anak-anak. Ibu Jenny dan Susilo belajarnya ditingkatkan main HP terus ya. Untuk yang Sudah, Bu. Siap. Ya, Bu. nah, jadi belajarnya Itu, ditambah. Bu, kalau Rita Ya, Bu. Denny yang ngajakin main, Bu. Nanti kalau PTN nilai rapotnya tinggi, bisa untuk tiket masuk ke dia sensi dia ya. SNMPTN ya. Kemudian baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang inflasi. Sebelumnya akan saya beri tujuan untuk pembelajaran hari ini ya. Saya akan jelaskan, anak-anak nanti bisa mengetahui penjelasan atau menjelaskan tentang inflasi. Bisa. Yang kedua, bisa mengidentifikasi penyebab inflasi. Yang ketiga, yang keempat, tahu jenis-jenis inflasi atau macam-macam inflasi. Ada materi menghitung inflasi itu kaitannya inflasi. Jadi nanti indeks harga ya. Nanti kalau indeks harga belum diketahui, berarti belum bisa menghitung inflasi. Ya, Bu. Bu. Gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Siap. Oke. Kemudian nanti Ibu juga akan melakukan penilaian ya. Ada penilaian sikap. Jadi nanti Ibu akan mengobservasi sikap kalian di kelas. Nanti juga ada diskusi, ada presentasi, dan ada post test ya, anak-anak. Harga barang apa yang sedang mengalami kenaikan saat ini? Kalian tahu? Telur, Bu. Bu, BBM itu. Jual telur. telur, Bu, telur, Telurnya Denny, Bu. telur, Bu. Lagi naik daun, Bu. Lagi naik daun. Beras, telurnya, Bu. ya. Apa lagi? Kenaikan Saya anak. Beras, Cabai, Beras. cabai mengalami kenaikan apa tidak ya, anak? gula, Tidak, Bu, kayaknya Bu. Cabai Nanti naik, Bu. Enggak. Biasanya kalau musim murah, Bu. 3.000 dapat banyak. belum naik kan, harga cabai itu naik ya. Harga pernah Betul. sama dengan Terutama harga cabai daging ya, rawit. anak. Ingat apa Iya, enggak Bu. anak-anak? Ingat, Bu. Ingat, Bu. betul. Iya, terus itu disebabkan oleh apa ya? Kira-kira Susilo? Ya, Bu, biasanya cabai naik itu karena tidak musimnya atau tidak panen, gagal panen, Bu. Sehingga barang itu kan langka. Kalau langka, maka Sekarang, akan memicu kenaikan coba. harga, Bu, atau inflasi. Coba akan bertanya, apa itu inflasi? Saya, Bu. Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, mencoba. Inflasi itu sepertinya kecenderungan naiknya harga secara umum dan berlangsung terus-menerus. Mungkin begitu ya, Bu? Saya Bu Indah mau menambahkan dari jawabannya. Betul, Sita. ada yang mau menambahkan jawaban dari Ya, Sita? terima kasih Bu Ya. Indah. Saya mau Tulis. mencoba pengertian dari inflasi. Seperti apa yang sudah Ya. disampaikan inflasi, hanya mau menambahkan ini Bu Indah adalah kenaikan harga barang secara umum terkait dengan dan berlangsung terus menerus. Betul. Dapat nilai. Itu menurut pendapat saya Bunda. Meningkatnya harga barang secara terus-menerus itu adalah dan disertai dengan turunnya kata uang dan berlaku secara umum ya itu ya. Sekarang Saya, coba Bu. ciri-ciri dari inflasi itu apa? Nah, Ya, Bu, saya, Bu. Jadi kalau ciri-ciri inflasi itu, Bu, pertama adalah harga barang dan jasa ini terus-menerus naik, Bu. Apa yang kita beli itu Ya. menjadi lebih sedikit karena naik secara otomatis
Artinya nilai uang ini mengalami penurunan Bu, atau daya beli uang turun. Kemudian pada inflasi itu juga jumlah uang yang beredar ini sedikit dan ini memicu kenaikan harga, sehingga jumlah coba kelas untuk Susilo lebih paham betul ya anak-anak. Ibu akan menayangkan video ya anak-anak, nanti diperhatikan. Iya. Bentar ya anak-anak. Iya Bu. Dikirim ke grup aja Bu, kalau nggak bisa Bu. Dikirim ke grup WA kelas aja. Ya Bu. Nah, Oh, ini bisa. sudah kena. Ya, bisa udah Bu. Lanjut. Jos. Gimana nih? Sudah ya, dari tayangan Ibu Sudah, Bu. tadi untuk bahan kalian mengerjakan LKPD. Sekarang silakan kalian membentuk Iya, kelompok Bu. ya. Ya, kelompoknya sama dengan Kelompoknya kemarin. sama seperti Kemudian kemarin, nanti, Bu. permasalahan yang dibahas oleh kelompok 1 nanti pertama Ya, Bu. tentang penyebab inflasi ya. Nah, inflasi. Kemudian yang kedua tentang Kelompok 2 apa, Bu? dampak Oke, Bu. dampak inflasi nanti memberikan dampak tentang jenis-jenis inflasi negatif. Kelompok 4 tentang bagaimana menghitung laju inflasi ya anak-anak. Ya, Bu. Juga sekarang Oke. duduknya sesuai dengan kelompok. Jadi permasalahan tadi Baik, kalian Bu. diskusikan, Ibu kasih waktu. Sudah jelas untuk tugasnya 5 menit Jelas, ya Bu. anak-anak. Ya, Jelas. Bu. Ya. Iya Bu. Nanti untuk Sudah, Bu. Jelas, Bu. Siap. presentasi perwakilan saja ya anak-anak. Siap, Bu. Ya. Ada yang sudah siap untuk Kelompok presentasi? 2 siap, Bu, menunggu kelompok 1.
Kelompok Kelompok 2 2 sudah siap. Kelompok 1 bagaimana? Presentasi Kelompok dulu 1 ya. siap. Ya, coba kelompok 1. Ya, baik, terima kasih Bu. Di sini kami kelompok 1, kami akan mencoba untuk membahas tentang penyebab inflasi. Penyebab timbulnya inflasi, yang pertama, demandful inflation. Atau kenaikan permintaan. Inflasi yang disebabkan karena permintaan akan barang yang tidak jasa oleh masyarakat yang terlalu besar, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, cost push inflation atau kenaikan biaya produksi. Inflasi ini yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Demikian Bu presentasi dari kami. Terima kasih. Kelompok yang lain mungkin akan ada yang menanggapi ya, atau bertanya ya. Saya Ibu, saya mau bertanya Ibu. Iya, saya mau bertanya ke kelompok 1, kelompoknya Denny. Dicatat ya itu ya, kelompoknya Denny. Yang saya tanyakan, apakah kekacauan ekonomi dan politik juga bisa menyebabkan inflasi? Oke, seperti itu pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Denny, saya yang jawab ya. Silakan Umi. Pertanyaan Rica. Oke, Rica, dari dari pertanyaan yang Rica sampaikan, saya berusaha untuk menjawab. Jadi, jika di sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut. Lalu hal ini juga pernah terjadi di negara kita. Di Indonesia, tepatnya ketika ada kekacauan politik dan ekonomi. Hal tersebut terjadi pada tahun 1998 silam ketika zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu, level inflasi di negara kita di Indonesia menyentuh angka 70%. Begitu menurut saya, Rica. Terima kasih Umi atas penjelasannya. Sudah jelas, Rica. Iya, Rica. Sudah Ibu. Kelompok 2 Bu, Terima siap. kasih Ibu. Ya. Kemudian Ya, Bu. selain kalau kelompoknya Denny tadi ya, kelompok 2 nanti dulu. Penyebab inflasi itu hanya disebabkan oleh kenaikan Bu. permintaan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan penyebab inflasi itu. Betul Bu. Ya, hati-hati ya. Selain dari demand pull inflation dan cost push inflation, ada apa lagi ya yang menyebabkan kalau mungkin kita mengimpor kedelai dari Thailand misalkan. Oh iya Bu, Penyebab imported inflasi yang inflation disebabkan itu, Bu, dari bisa. luar negeri ya. Jadi Iya Bu. Dari luar negeri sama satunya dari dalam negeri Bu. kalau yang dari dalam negeri itu misalkan disebabkan oleh apa, Susilo? Ya Bu, misalnya begini Bu, adanya gagal panen, ini kan musim hujan, banjir. Ya bisa seperti tadi ya, cabai tadi kan kalau musim penghujan itu biasanya harganya kecenderungannya naik ya, karena di situ petani mengalami gagal panen. Jadi meskipun jumlah permintaannya tetap, tetapi penawaran atau stok cabainya sedikit, selain gagal panen apalagi naik ya anak-anak. Iya Bu. Maret, Siti Maret dia coba. Ya Bu, diulangi pertanyaannya. Yang menyebabkan inflasi apa? Yang menyebabkan inflasi dari dalam negeri selain gagal panen. Adanya kelangkaan.
Jadi yang menyebabkan bisa juga bencana alam ya, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Perang juga bisa ya, Bu? Iya, perang juga bisa. Bisa anak-anak Utang menyebabkan nasional. inflasi? Bisa, Bu. Utang Bisa, Bu. nasional? Bisa. Ya. Ya. Ada Cukup, Bu. yang ditanyakan lagi untuk presentasinya kelompok 1 yang maju ya. Ya, Bu, saya, Bu. Cukup. Sekarang kelompok Ya. Permisi, nggih, teman-teman sekalian, saya mewakili dari kelompok 2 izin menyampaikan terkait dengan dampak inflasi. Dampak inflasi itu terdiri dari 2. Pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak positifnya adalah inflasi akan meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha ini terimbas pada pembelian bahan baku, namun pada penjualan dan pendapatan mereka tidak begitu terpengaruh, artinya tidak merugikan. Kemudian yang kedua, buruh yang bergabung dalam serikat kerja yang kuat ini dapat menuntut upah naik, bahkan biaya produksi naik sehingga harga komoditas ekspor ikut naik, sehingga ekspor ini akan meningkatkan pendapatan nasional, Bu. Inflasi merugikan orang yang kemudian dampak negatifnya adalah yang pertama penghasilan tetap seperti PNS, Bu, maka dapatnya ASN, gajinya tetap, sedangkan harga barang naik, Bu, gitu. Kemudian yang kedua adalah inflasi merugikan investor, dan yang keempat adalah efisiensi, yang ketiga daya saing perusahaan ini menurun. Begitu, Bu, kesimpulan dari presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi atau yang bertanya kepada kelompok 2? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, Sis. Yang mau saya tanyakan itu, Ibu, investasi apa yang paling menguntungkan pada saat inflasi? Saya mau mencoba menjawab, Linda, dari pertanyaannya Siska. Iya, Siska, saya ingin mencoba pertanyaan dari Siska ya. Ingin mengatakan kembali ya. Ya, Lili, silahkan. Ya. Investasi apa yang paling menguntungkan pada saat inflasi? Pertanyaannya saya mau mencoba menjawab, Siska. Iya, Menurut iya, saya, Lilis. investasi yang paling menguntungkan pada saat inflasi itu investasi dalam bentuk emas. Mengapa? Karena pada saat inflasi harga jual barang berharga dalam hal ini akan ikut naik. Itu jawaban dari saya, Siska. Bagaimana? Ya, terima kasih, Lilis. Sama-sama. Saya sudah jelas untuk jawaban dari kelompok 2. Iya, Bu, sudah jelas, Ibu. Sekarang, ya, sudah. Maju semua ya, perwakilannya sekarang enggak saja. Untuk kelompok 2 tadi dalam kenaikan BBM, coba untuk kenaikan BBM itu termasuk apa dampak inflasi atau menyebabkan inflasi apa tidak, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kenaikan BBM. Bisa ya, anak-anak. Karena meskipun satu macam barang yang mengalami kenaikan, tetapi kan akan berpengaruh kepada barang yang lain. Jadi inflasi tadi kan kenaikan harga barang secara umum. Jadi kalau kenaikannya hanya satu macam, beda dengan BBM ya. BBM karena dengan kenaikan BBM berpengaruh kepada sembako, Bu. Pengaruh. Ya.
kenaikan harga barang yang lain, maka bisa dikatakan kenaikan BP anak-anak menjadi penyebab. Iya Bu, istirahat 5 menit lagi Bu. Ya. Kelompok istirahat. Istirahat Bu, 5 menit lagi kita Bu. Jadi pembelajaran ini dan diskusi hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, Anak-anak. saya akan mencoba menyimpulkan. Ya, Siska. Yang pertama itu adalah inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga secara adapun penyebab inflasi yang terus menerus karena kenaikan. Yang kedua atau demand pull inflation. Kemudian kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Lalu yang ketiga, dampak inflasi akan merugikan bagi orang yang berpendapatan tetap. Ya, coba ada lagi yang mau menyimpulkan anak-anak dari pembelajaran hari ini? Susilo mana? Susilo. Jenny mungkin. Ya Bu, kalau saya menyimpulkan pembelajaran hari ini terkait dengan pertama adalah inflasi. Inflasi ini Bu, harga ini terus naik secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Kemudian inflasi ini juga harus diselesaikan Ibu, karena inflasi ini adalah penyakit ekonomi, karena inflasi juga bisa menimbulkan dampak negatif Bu, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Kemudian inflasi ini juga ada dampak positifnya Bu, seperti pengusaha. Itu yang bisa saya simpulkan Ibu. Terima kasih, berarti kalian sudah paham ya anak-anak? Alhamdulillah Bu. Materi hari ini. Sekarang coba dibuka classroom-nya. Di situ Ibu sudah mengirimkan soal proses untuk hari ini. Oke Bu, sudah saya kirim Bu hasil pekerjaan saya. Yang lain, ini baru 4 yang masuk. Coba yang lain. Ayo Siska. Ya sudah Bu. Sudah. Saya sudah Bu, sudah kirim Bu. Ayo Dian, jangan mainan Sudah HP. semua ya anak-anak. Sudah ini saya. Iya. Kan Bu. Ini dari hasil Saya proses datang loh. diketahui. Berapa Bu? Semuanya sudah tuntas anak-anak. Bu? Jadi nilai tertinggi kalian 95 ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. alhamdulillah. Rendah Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah Bu. tuntas semua. Berarti materi untuk hari ini kalian juga kita Besok materinya apa Bu? ya kan mempelajari tentang kebijakan fiskal dan moneter ya anak-anak. Ya Bu. Nah, di rumah nanti dipelajari dulu. Jadi kalian sudah membaca dan mempersiapkan materi kebijakan fiskal dan moneter nanti. Ya, saya akhiri pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bye.